Inilah teman-teman, Dua kali lipatnya, dua kali lipat. setengah mati bawa ikan. Mancing bukan kolang kaling. Selamat dini hari teman-teman. Saya masih ngantuk ini teman-teman. Saya tiba di Kabupaten Pangkep masih 4.30 teman-teman ya, dini hari. Masih jam 4.30 dini hari, setengah 5 subuh ya teman-teman. Saya sekarang sudah menuju ke Desa Laikang SPBU. Tempat kumpul kami di sana teman-teman ya. Nah, ini sekarang saya sudah tiba di lokasi. Sekarang nggak terasa udah pukul 5.30 teman-teman ya. Kami bercanda di sini sama teman-teman angler sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain. Karena rencananya hari ini kami target 40 angler untuk menuju di spot, sambil kita ngopi-ngopi dulu teman-teman ya di subuh hari ini. Nah sekarang udah pukul 6 pagi teman-teman, udah siap-siap kita mau berangkat ke lokasi teman-teman. Nah udah pada ngumpul nih. Teman dia bawa anaknya. Bilang dulu mancing Makassar, mantap. Sambil dicandain oleh mancing Makassar. Ini Om Besar, Pak Herson lagi sibuk menelpon anggota lain yang belum datang teman-teman. Nah sekarang kita udah tiba di tambak ya teman-teman untuk berjalan kaki masuk. Sekarang sudah pukul 6 lewat 10 menit teman-teman. Sekarang ini kita udah berjalan masuk di tambak teman-teman ya. Nah untuk di lokasi ini teman-teman, ini kedatangan teman-teman angler oper ya. Harusnya biasanya ini kan ditarget 40 list dalam list ya. Pendaftaran teman-teman yang ikut mancing di list itu 40 orang, ini kok oper nyaris 60 orang teman-teman. Aduh, nggak tahu cukup nggak ini tambaknya. Ini teman-teman sekarang sudah memasuki tambak ya. Nah ini lengkap alat pancingnya, kayak mau pergi perang aja teman-teman. Ini yang satu. Inilah penghobi mancing ya teman-teman di Kota Makassar. Nah ini barisannya teman-teman. Targetnya 40 orang kok sampai nyaris 60 orang loh teman-teman. Bayangin ini tambak hampir penuh angler Kota Makassar teman-teman. Tuh coba nih jajarannya ke sana tuh teman-teman. Sampai di sana tuh. Nah sekarang udah tiba di lokasinya teman-teman. Ini lokasinya ya, yang rencananya kita pancingin hari ini. Luas tambak ini nyaris 1 hektar teman-teman ya, luas banget ini. Untuk kedalaman sendiri teman-teman, ini kurang lebih 1 meter gitu dalamnya, lumayan ideal ya. Ideal tambak itu kalau 1 meter. Seperti biasa saya menggunakan pelet cacing dengan roti teman-teman. Nah untuk di spot ini ikan nila dan ikan mas. Tapi informasi yang saya dengar, ikan nilanya di sini wow, jumbo-jumbo teman. Sekarang pancing saya udah turun pertama nih teman-teman. Oke, kita lihat strike hari ini. Jangan di skip videonya teman-teman. Ini mantap jiwa. Ayo ikuti terus pemancingan saya hingga sore hari teman-teman. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Nah karena nilainya jumbo ya teman-teman, ikan nilainya jumbo.
Saya memutuskan hari ini untuk memancing ikan nila, teman-teman. Jujur ya teman-teman, kalau dibanding saya harus mancing ikan mas dan ikan bandeng ya, aku lebih senangnya mancing ikan nila. Kenapa? Karena hasilnya bisa banyak, teman-teman. Nah, untuk hari ini teman-teman, aduh, gimana ya teman-teman. Ini saya berpikir sekarang kalau misalkan aku dapat sampai 50 kilo, 40 kilo, gimana caranya ngangkatnya keluar dari tambak ini. Sedangkan tambak ini jaraknya dari tempat parkir kita ya, itu kurang lebih 1 kilo jauhnya, teman-teman. Nah, ini serba salah kita mancing ya. Pada dasarnya kita nggak dapat ikan, ngeluh. Dapat ikan banyak, ngeluh juga, teman-teman. Inilah dipangkap kayak seperti ini gitu loh, teman-teman, cara mancing kita itu. Biasanya kan angler mendapatkan ikan banyak kan gembira gitu, senang. Ya siapa sih nggak senang kalau dapat ikan ya. Nah, kalau dipangkap ini lain loh, teman-teman. Di sini dipangkap ini kalau kita dapat ikan banyak, ya jelas ngeluh, teman-teman. Dapat ikan sedikit ngeluh juga kita itu. Kayak gimana coba? Yang ngeluhnya itu ketika kita dapat ikan banyak, itu ngangkatnya keluar dari tambak gitu loh, teman-teman. Aduh, bayangin kalau seberat 50 kilo, 40 kilo diangkat keluar dari tambak itu, kurang lebih jaraknya 1 kilo di tempat parkir, teman-teman. Bayangin kita udah capek sore-sore, udah ngantuk, udah apalah segalanya, sampai kita aduh ngangkat lagi beban berat keluar dari tambak. Aduh, gimana ya. Nah, tiba di luar kita nyetir lagi pulang, teman-teman. Kita nyetir lagi hingga ke kota gitu loh. Perjalanan hampir 2 jam ya, teman-teman. Tiba di kota Makassar. Oke deh, teman-teman, jangan di skip videonya. Ikuti terus pemancingan saya hingga sore hari. Hari ini di Desa Marang, Kabupaten Pangkep. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Ini dapat lagi, teman-temannya, 2 ekor, 3 ekor, 1 ekor, hingga sore hari loh, teman-teman ya, di tambak ini. Jadi informasi buat teman-teman bahwa tambak ini buka baru, belum pernah dipancingin, teman-teman ya. Untuk luas sendiri
kurang lebih 1 hektar teman-teman lokasi ini. Nah tadi kan waktu masuk teman-teman itu kami rencananya 40 orang tuh, akhirnya nyaris penuh 60 orang. Jadi dibagi dua loh teman-teman ya, karena tambak. Walaupun seluas tambak ini kalau sebanyak itu biasanya dikhawatirkan ikannya sudah nggak mau makan ya, cepat berhenti karena bising gitu loh, ribut lemparan timah. Coba bayangin kalau 40 orang yang mancing di tambak ini, kan pastikan ikannya stres. Makanya dibagi dua kelompok tadi teman-teman. Jadi di tambak yang satu, jadi sekarang 2 tambak ya, ini hari ini 2 tambak. Yang satu 25 orang di tempat ini, saya kurang lebih 30 orang di tempat ini teman-teman. Harus dibagi dua. Soalnya kalau 60 orang di tambak ini, waduh, susah kita untuk mancing teman-teman ya. Jelas ikannya liar gitu loh, karena kan timah banyak yang jatuh, plak blok di air, bunyi kayak gitu. Akhirnya ikannya stres teman-teman. Lempar sono, lempar sini, lempar sono, airnya si sono bengkak kepalanya, kena timah teman-teman. Bayangin, orang aja kalau kena timah kepalanya bengkak, apalagi ikan. Kalau ikan kira-kira ya koir langsung teman-teman ya, langsung mati kali ya teman-teman. Aduh, ini strike saya teman-teman, terus strike terus teman-teman hingga sore hari loh teman-teman ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, Dominan Ki nilainya. the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Nah dari strike saya sendiri hari ini teman-teman ya. Nah teman-teman lihat sendiri teman-teman, begitu lempar pancing itu langsung di strike, begitu lempar pancing langsung di strike teman-teman. Jadi tempat ini memang kelihatan ya bahwa buka baru tambak ini. Kalau buka baru teman-teman beda ya. Biasanya kalau buka baru seperti ini biasanya hingga sore hari makan teman-teman. Dan informasi sama pemilik tambak bahwa ikannya itu tidak dipakan ya teman-teman. Jadi ikan ini dia hidup dari alam ya teman-teman. Seperti lumut dia makan, dengan mungkin lumpur juga dimakan ya. Jadi ini bedanya kalau tambak dipakan dengan enggak. Jadi ini sampai sore lo makan ini teman-teman. Saya di tambak ini hingga sore hari jam 3 teman-teman.
Nah, saya kan sistemnya mancing kalau udah gelap itu di selatan, saya udah mulai berhenti mancing. Karena yang jelasnya kalau udah gelap gitu pasti hujan loh teman-teman. Apalagi sekarang kan ini musimnya musim hujan kalau sore hari teman-teman ya. Nah kalau hujannya sendiri nggak masalah teman-teman, tapi itu loh, waduh petirnya teman-teman nampung dah. Ketika ada petir, aduh, lebih baik saya ngacir walau senak gini ikannya makan. Kalau petir kayak gitu, aduh, lebih baik saya ngacir lah. Ini strike terus teman-teman, mantap jiwa. Ini strike, pokoknya turun pancing strike hingga sore hari loh teman-teman. Nah ngantai ini kayak gimana coba ini ikan diangkat keluar dari tambak ini untuk jarak kurang lebih 1 kilo keluar di tempat parkir. Lu mati lampu. Ini double terus 2 ya. Ini rata loh ya teman-teman. Untuk ikan nilatnya rata loh di sini 5-6 jari gitu loh teman-teman. Nah, ini besar-besarnya seperti ini lumayan. Biasanya saya kalau nilainya seperti ini teman-teman ya, saya tuh kadang sudah nggak mancing lagi. Nah ini kan di tambak ini bukan hanya ikan mas loh teman-teman, ternyata ikan tambangnya juga ada. Saya nggak terlalu mancing dengan ikan mas dengan tambak karena nilainya ini jumbo-jumbo loh teman ya, ukuran jumbo menurut kita, karena ini kan 5-6 jari rata loh, nggak ada yang kecil ya teman-teman. Luar biasa tambak ini. Mungkin teman-teman yang lain yang kerap mancing di Kabupaten Panggap pasti kenal pemiliknya ini. Nama pemilik ini Pak Nasir gitu loh teman-teman. Tahu kan Pak Nasir yang tinggal di belakang Menara Kembar, tuh pemiliknya tambak ini teman-teman. Nah sekarang udah pukul 13 siang teman-teman ya, jam 1 siang maksudnya. Ini saya cek dulu ikannya, apa bisa saya ngangkat keluar atau enggak ini. Saya cek dulu gimana ikannya ini, soalnya makan terus ini. Kalau sempat penuh tempat ini, tempat ikan saya keluar, kayak gimana coba dia ngangkatnya keluar teman-teman. Ini saya mancing lagi teman-teman ya, saya sudah ngecek ikan. Saya harus hitung-hitung, berat nggak ini? Karena udah lumayan banyak loh saya dapat itu pada jam 1 siang teman-teman. Ini saya strike terus lagi teman-teman, strike lagi terus ini. Nah teman-teman, sengaja saya upload video ini ya. Video ini mungkin agak panjang durasinya, mulai dari masuknya di tambak, berapa banyaknya kita ikut mancing gitu teman-teman angler ya. Terus saya upload juga ketika ikan itu diangkut keluar dari tambak gitu loh teman-teman. Jadi
biar bisa jadi edukasi buat teman-teman yang lain yang nggak pernah pergi mancing di Kabupaten Pangkep, teman-teman. Nah, agar teman-teman yang lain yang belum pernah ke Pangkep mancing agar bisa jadi edukasi buat mereka dengan video ini ya, teman-teman. Ini naik lagi 3 ekor, teman-teman ini. Dan sekarang saya sambil mancing sambil mikir bisa nggak ngangkat ikannya keluar dari tambak ini, teman-teman. Aduh, kalau nggak bisa gimana coba? Untung ada Pak Tentara ya, Pak Tentara yang ini saya dapat bambu gitu loh, teman-teman. Kira-kira panjang bambu itu kurang lebih 3 meter ya. Jadi saya gunakan itu, dan ikannya dimasukin di karung terus dibopong keluar ya, teman-teman. Saya 2 orang. Jadi beratnya ikan itu kemungkinan kurang lebih 100 kilo, teman-teman. Saya bopong keluar itu. Nah, untung pas di luar kira-kira antara jarak 500 meter ke tempat parkir, kebetulan ada subscriber yang kenal sama saya itu ngebantuin ngangkat loh, teman-teman. Kebetulan dia bawa motor gitu loh. Jadi barang itu dinaikkan di motornya, diangkut di motornya sebagian ikan itu ke tempat parkir kami. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak pada subscriber saya ya, udah membantu angkatin bebannya ikan yang kami bawa gitu loh, teman-teman. Aduh. Oke, teman-teman, sekarang sudah pukul 15 sore hari ya. Sebenarnya saya masih pengen mancing, teman-teman. Cuman mengingat cuaca udah begini, udah hitam di selatan ya, teman-teman. Saya khawatir petirnya sebentar turun ini, aduh gila. Mendingan aku ngacir aja dari tempat ini sebelum petir itu datang. Nah, untuk hasil hari ini, teman-teman ya, ini ikan saya. Nah, ini kayak gimana coba ngangkatnya keluar dari tambak kalau sebanyak ini. Ini beratnya kurang lebih 40 kilo lah ya, teman-teman. Dan saya harus berjalan kaki kurang lebih 1 kilo keluar dari tambak. Ini tambaknya kalau sudah 1 kiloan ya, kurang lebih ini sudah tambak militer. Soalnya diangkat ini keluar, coba bayangin teman-teman. Aduh, gimana? Saya lagi pusing mikirnya nih kayak gimana coba. Coba ada ojek ya, diojek aja keluar dari tambak ini. Ini pusing saya tuh kayak gimana coba ini ngangkatnya keluar. Hasilnya Pak Herson ini lebih baik dilepaskan biar minggu besok diambil lagi. Pak Herson gimana, Pak Herson? Pak Anton gimana, Pak Anton? Ini punya Pak Herson, dilepaskan aja atau bagikan daripada nggak bisa keangkat. Hancur. Aduh, ini lagi dibuang. Jadi gaya sekarang dibuangin, Pak. Jangan dibuangin, Pak. Kesini kan, Pak. Sayang, Pak, ya Allah. Alhamdulillah, Pak, dibagi sama Pak Herson. Ambil. Ya, makasih, Pak. Yo, makasih. Mana mantap ini. Ya, ini. Lumayan yang videokan, alhamdulillah. Banyak sekali Pak Herson, sayang. Ketua. Wih. Nah, ini teman-teman ya, milik Pak Herson. Pak Herson ini memiliki 2 tempat ikan ya, yang satunya penuh, yang satunya juga penuh nih. Inilah. Nggak tahu gimana cara ngangkatnya sebentar. Nah, ini milik teman di samping Pak Herson ini. Ini penuh juga tempatnya ini, coba bayangin kayak gimana coba ngangkatnya keluar dari tambak ini. Aduh, jalannya juga jauh, mana capek. Dapat ngantuk kita. Nah, ini tempatnya, tempat satunya Pak Herson ya, teman-teman. Penuh juga. Dia tuh bawa 2 keranjang loh, teman-teman ya. Tempat ikan penuh dapat semua. Banyak ini, Pak, lumayan. Alhamdulillah, benar-benar mancing hari ini, teman-teman. Teman-teman, 2 kali lipatnya, Dik. 2 kali lipat. setengah mati bawa ikan. Terutama Pak Angel, temannya. Ada lagi di belakangku baru saya. Hancur lebur. Hancur Pak Angel. Biar disuruhkan darah sapi dulu mati atau mau. Tidak bisa jalan. Tidak mau berdiri. Aduh, Bapak Angel kacauin Pak Angel. Ini lagi dari dalam nih. Biasanya dia minta kita harus paksa. Ini sekarang biar dia minta 100 kali sebelum minta maaf. Tidak sanggup. Terus Anda tidak dikabulkan. Waduh, deh. Kulit mangol ini. Aduh.
Mancing bukan kolang kaling. Wih, deh. Ikannya Mi. Saya. Mancing mantap. Wah, deh. Aduh, capek. Ripo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video mancing Makassar hari ini. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman, tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mancing Makassar di Kota Paradaeng. Saya Rusdi, langsung dari Kota Makassar, Kota Paradaeng.